Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Pian Hipnotis. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas seputar stres. Teman-teman pernah ngalami belum ya stres ya? Pasti pernah ngalamin dong teman-teman ya, pernah ngalamin stres dong ya. Ya. Oke teman-teman, jadi gini, di video kali ini saya akan membahas seputar gangguan stres dan kemudian saya akan membagikan beberapa tips biar teman-teman ya terhindar gimana sih cara menyikapi kita ketika stres itu datang di depan kita. Oke teman-teman, ini videonya sangat menarik ya. Jadi video kali ini saya akan membahas seputar gangguan stres. Jadi nyambung-nyambung aja sih karena channel saya ini membahas tentang hipnotis ya. Untuk hipnotis itu sendiri teman-teman, biasanya hipnotis itu ada yang dipakai steg hipnosis ya atau hipnotis hiburan, ada juga hipnoterapi ya. Jadi untuk hipnoterapi itu menyembuhkan orang yang mempunyai gangguan psikis seperti stres, depresi gitu kan. eh, Apa namanya, panic attack dan lain-lain, itu biasanya bisa dibantu dengan melalui hipnoterapi. Jadi karena ini channelnya masih nyambung-nyambung aja ke seputar gangguan psikis, saya akan bahas teman-teman ya. Teman-teman, saya pernah menjumpai puluhan klien yang pernah saya tangani, baik itu stres, depresi, kurang percaya diri, kemudian dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Saya beranggap bahwa kesimpulannya adalah hampir 99%, 90% ya maksud saya, itu penyakit ada di pikiran. 10% itu ada di faktor makanan ya. Kalau kita mempunyai suatu gangguan pikiran teman-teman, contohnya misalkan stres, apakah teman-teman bisa tidur nyenyak ya? Apakah misalkan teman-teman bisa menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan kalau teman-teman sedang stres? Saya yakin enggak ya. Oke teman-teman, begini ya, saya akan bahas ya. Pertama saya akan bahas awal mulanya itu gangguan stres. Pertama, banyak faktor sih sebenarnya teman-teman. Entah itu dari faktor lingkungan, entah itu dari faktor keluarga, entah itu faktor dari pekerjaan, entah itu faktor dari urusan rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya ya. Ketika seseorang sudah mengalami stres, biasanya otak itu akan merespon ke masalahnya, bukan ke solusinya ya. Yang terjadi ketika misalkan otak sudah mempunyai suatu masalah, yang terjadi apa? Dia biasanya, orang yang mempunyai gangguan stres itu pertama ngurung diri di kamar, kemudian nafsu makan berkurang, dari bahasa tubuh udah kelihatan. Kita biasa mendiagnosa orang yang mempunyai gangguan stres itu yang tadinya biasanya ngumpul di dalam satu keluarga. Saya ambil contoh, tiba-tiba dia ngurung diri di kamar, terus dia kelihatannya kayak banyak pikiran. Itu udah ada gejala-gejala stres. Nggak seperti biasanya ngumpul makan sehai bareng, tapi ini enggak, kebanyakan ngurung di kamar, ada masalah berarti begitu. Nah, tetapi kalau kita mempunyai suatu masalah medis ya, misalkan teman-teman ya, saya nggak tahu teman-teman mempunyai penyakit dalam, tapi kalau gangguan pikiran kita bisa lihat ya, yaitu yang tadi saya sampaikan, banyak ngurung diri di kamar, nafsu makan berkurang, terus kemudian ada perilaku yang aneh, berarti itu udah ada gejala-gejala stres. Oke teman-teman, begini, selama kita hidup di alam dunia ini teman-teman, namanya masalah pasti ada, hujatan ya, apa namanya, cacian terhadap kita itu ada, memang itu ada ya, memang itu ada ya. Jadi contoh misalkan begini ya teman-teman, saya mempunyai klien 2 tahun yang lalu. Mas, boleh nggak hipnoterapi saya? Semenjak saya nikah mempunyai anak, tiba-tiba kepribadian saya jadi pemarah. Dan yang lebih terjadi, katanya kata suami saya kesurupan katanya. Akhirnya saya datang ke klien tersebut ya, saya hipnoterapi, ternyata akar permasalahannya itu dari suaminya ya, dari suaminya. Jadi ketika suaminya pulang kerja itu cuek, nggak ada perhatian, nggak ada apa begitu yang terjadi ya, karena emosinya, karena stresnya itu dipendam bertahun-tahun ya. Akhirnya dia mempunyai suatu penyakit lambung ya, mempunyai suatu penyakit lambung ya. Jadi ketika emosinya memuncak, terjadilah dia agreasi atau kesurupan ya. Dia nggak sadar bahwa apa, piring, alat dapur semua dia cacing, dia nggak sadar. Jadi kayak teman-teman misalkan ketika marah nampar orang plak plak plak, itu penuh dengan emosi tuh. Pas sesudahnya baru dia sadar, dia misalkan
teman-teman nampilin orang gitu atau misalnya menggambar orang baru, karena emosi kita semakin membeludak tanpa kita sadari kita tuh udah marah begitu ya. Kayak misalkan orang yang kasus membunuh ya, dia membunuh nggak sadar, tetapi sesudahnya dia udah sadarnya, itu yang terjadi ketika kesurupan. Nah, jadi buat teman-teman yang mempunyai suatu masalah atau itu stres, saran saya pertama cerita, cerita deh. Jangan sampai ada masalah itu dipendam berlarut-larut bertahun-tahun, yang terjadi akan mengakibatkan kegangguan fisik, salah satunya jantung berdebar dengan sangat kencang, kemudian punggung itu terasa sangat panas, kemudian dada merasa sangat sesak, yang terjadi mah dan lambung dan lain-lain ya. Jadi saran saya ketika teman-teman yang terjadi ya, jangan sampai ada masalah itu dipendam bertahun-tahun. Saran saya cerita ke cerita orang yang paling tepat begitu. Nah, saya bahas lagi ke klien saya yang mempunyai kesurupan. Nah, jadi awalnya itu karena kita jangan menganggap bahwa urusan rumah tangga itu gampang. Jangan menganggap kita sebagai laki-laki ya, jangan menganggap sebagai ibu rumah tangga itu gampang ya. Kata siapa ibu rumah tangga tuh enak ngurusin anak gitu kan. Lebih capek ya itu bekerja, lebih capek itu ngurusin anak rumah tangga, itu menurut saya lebih capek. Karena apa? Tanpa kita sadari ketika misalkan anak nangis ya, suami tidur terlelap ya, misalkan bayinya itu misalkan BAB, kan nggak tahu bahwa ibunya itu ngebersihin terus ngurusin keperluan rumah tangga ya. Kalau misalkan nggak ada ibu rumah tangga, emang tiba-tiba ada nasi gitu matang, emang ada gitu tiba-tiba anak ujuk-ujuk besar? Nggak ada. Itu semua yang ngerawat, hampir kebanyakan ibu yang ngerawat anak. Jadi oleh karena itu tolong hargain seorang ibu rumah tangga begitu. Karena si ibu tersebut mempunyai suatu kesal sama suaminya, akhirnya ketika dia memuncak emosinya terjadilah kesurupan. Nanya ke orang-orang yang udah, ke orang-orang pintar, katanya itu ada gangguan makhluk. Bukan, itu semua dari akal pikiran ibu tersebut yang karena tingkat depresinya, tingkat stresnya memuncak, akhirnya dia semua emosinya dikeluarkan semua. Dia tidak sadar dia ngacakin karena dia udah benar-benar merasakan 100% membeludak emosinya karena dipendam bertahun-tahun. Dan teman-teman pernah kejadian ya, atau contoh yang kedua, pernah kejadian di sekolah kesurupan atau misalnya di bioskop kesurupan ya. Jadi ketika otak ini sebenarnya sangat respon cepat ketika situasi dan kondisi kita tidak nyaman. Contoh misalkan saya ngambil misalkan siswa ya. Contoh saya ngambil pelajaran SMA, di tingkat pendidikan SMA. Dulu kan ada UN ya, jadi selama 3 tahun itu ditentukan oleh UN ya, ujian nasional. Jadi kebayang kalau misalkan sekolah 3 tahun ditentukannya melalui UN, nah, melalui ujian nasional. Jadi ketika misalkan pihak sekolah memberikan sugesti bahwa tidak lulus, ya akhirnya anak tersebut semakin depresi dan akhirnya ya udahlah. Belum kesurupan, wah segala macam. Karena temannya satunya lagi di posisi yang sama, takut nggak lulus, akhirnya ya kesurupan massal. Sama halnya dengan menguap. Contoh misalkan teman-teman, ketika teman-teman berkelompok tiba-tiba muak tanpa kita sadari, muak itu nular, sama dengan keadaan kesurupan ya. Sama di Amerika, di negara-negara maju nggak ada tuh kesurupan massal ya. Jadi ketika otak kita merasa sangat di posisi yang kurang baik, akhirnya terjadilah kesurupan. Dan rata-rata kenapa kalau misalnya pihak sekolah manggilnya ke orang bisa, kenapa nggak psikiater, kenapa nggak dokter gitu kan ya. Jadi jangan sampai teman-teman mempunyai masalah itu dipendem, lebih baik bercerita ya. Pertama teman-teman bercerita. Oke, gimana nih Mas Pian caranya supaya kita terhindar dari dari stres? Pertama begini teman-teman ya. Perlu diketahui yang tadi saya sampaikan dari awal, jika teman-teman mempunyai suatu masalah, terutama stres itu datang terhadap kita, pertama teman-teman curhat ke orang yang tepat ya, biar masalahnya itu terbagi ya. Jangan sampai teman-teman curhat ke orang yang salah. Saya punya kasus lagi nih teman-teman ya, punya satu klien, dia takut ke KP karena dia mempunyai suatu peristiwa yang menakutkan ya. Ketika dia lagi di KP sama teman, tiba-tiba KP-nya kebakaran, akhirnya dia merasa takut, dia hampir mau mati. Dia curhatlah ke teman-temannya, yang terjadi sama temannya ditertawakan, disepelekan. Ingat ya, jangan sampai ya
Jangan sampai membeda-bedakan orang yang gangguan stres dibandingkan orang yang normal, itu pasti jauh berbeda. Ya, teman-teman, ya takut darah saya enggak, ya. Pemikiran teman-teman dengan saya pasti berbeda. Ukuran sepatu teman-teman dengan saya pasti berbeda. Ukuran celana sama teman-teman saya pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Ya, jadi jangan disama-samakan, bos. Orang yang mempunyai gangguan stres dibandingkan orang yang normal. Kita support, kita dukung. Ya, semakin dia ditertawakan, maka yang terjadi semakin depresinya itu semakin tingkat stresnya itu semakin membeludak. Yang terjadi dia udahlah, hidup ini nggak berarti lagi. Saya bercerita dia ditertawakan. Yang terjadi apa coba? Teman klien saya ini mau hampir bunuh diri karena yaitu curhat ke temannya ditertawakan. Ya, jadi jangan disama-samakan orang yang sehat dibandingkan orang yang punya gangguan stres. Jangan disama-samakan, bos. Kita rangkul, kita dukung, kita dengarkan aja biar masalah mereka terbagi. Itu curhat. Teman-teman, jika teman-teman gak ada curhat, tulis kolom komentar di channel ini saya. Tulis komentar. Ya, nanti saya kasih solusi buat teman-teman semua. Pertama, curhat. Ya, jangan sampai dipendam bertahun-tahun. Dia mengakibatkan itu akan gangguan anak ke fisik. Karena pikiran kita sangat hebat. Teman-teman berpikir negatif, pikirnya hasilnya akan negatif. Tapi jika teman-teman berpikir positif, hasilnya akan positif juga. Saya yakin itu udah hukum alam itu. Udah hukum alam. Jadi kita berpikir positif, hasilnya positif. Jika kita berpikir negatif, hasilnya akan negatif, bos. Paham saya sampai sini? Terus yang kedua, jika teman-teman merasakan, biasanya kalau sudah teman-teman stres akanlah, apalagi jangan sampai ngurung di kamar. Kalau ngurung di kamar, timbullah halusinasi yang bukan, serius itu, bos. Jadi ketika stres jangan menyendiri. Ya, nanti ada muncullah halusinasi yang bukan. Pertama cerita, yang kedua adalah teman-teman sebagai khususnya umat Islam, tingkatkan teman-teman ibadah, curhat kepada Allah. Mas Pian, saya sering sholat kok, tapi saya merasakan stres dan gelisah. Awalnya stres, pikirannya bermacam-macam, gelisah, muncullah panic attack, muncullah, itu awalnya dari pikiran. Jadi buat teman-teman, ya, saran saya curhat. Yang kedua adalah sholat, munajat kepada Allah. Munajat kepada Allah. Jadi buat teman-teman, curhat kepada Allah. Kita harus sholatnya harus susuk, ya. Jadi jangan sampai teman-teman hati sholat tapi pikiran kemana-mana. Kita harus susuk. Nah, curhat kepada Allah. Yang ketiga adalah jika ada semua orang yang menghujat kita, merendahkan kita, menjatuhkan kita, atau siapalah itu, ya, namanya orang, ada terhadap itu ada yang senang, ya, ada yang benci, ada yang ngejelek-jelekan kita. Anggap aja itu receh. Saya kasih contoh begini, teman-teman, ya, kalau misalkan teman-teman dikasih hadiah sama saya, memilih receh atau memilih uang ratusan juta, pasti dong yang berpikir sehat pasti akan memilih uang ratusan juta. Daripada receh, ngapain sih receh? Mending ratusan juta bisa dipakai buat beli rumah, bisa dipakai buat beli motor. Lah ini receh. Jadi kita berpikirnya udahlah, orang yang menghujat kita, yang membenci kita, anggap aja itu uang receh. Gitu aja. Tanpa kita sadari dengan kalimat tersebut, ya udah, lambat laun tak terlupakan. Orang yang gak bisa menerima dengan keadaan, pernah teman-teman lihat orang yang ngebacok, ya, memukul karena ada suatu perkataan, karena hatinya gak nerima, ini terjadilah membacok karena hati. Tapi kita jangan sampai kayak gitu. Udahlah, kita anggap aja itu receh, berdamai dengan sendiri. Saya baik ya, saya sabar ya, saya lapang dada ya, udah gitu aja, ya. Dan itu pernah saya terapkan dalam kehidupan saya, berhasil. Ada orang yang gak suka sama saya, ada orang yang jelek-jelekan sama saya terima. Udahlah, itu mah receh, ya. Udahlah, ngapain saya mikirin orang kayak gitu, nggak penting. Buang-buang pikiran, buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang tubuh kita mikiran hal-hal yang jelek. Udahlah, ngapain, lupakan aja begitu. Jadi itu tipsnya teman-teman, semoga bermanfaat, ya. Jadi pertama, teman-teman curhat. Jika ada teman gak ada curhat, gak ada batu sandaran, boleh kolom komentar di sini, ya. Terus yang kedua adalah buat teman-teman yang khususnya Islam, salat, munajat kepada Allah, berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan rahmat dari ridhomu ya Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang menghujat kita, orang yang menjatuhkan kita, anggap aja itu receh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.